warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Prodi PAUD semester 3 akan mempresentasikan makalah filsafat pendidikan dengan materi landasan aksiologis. Saya Titin Mariatin sebagai moderator dan Ibu Aisyah sama Mbak Sazia sebagai pemateri. Untuk lebih tepatnya, langsung saja silakan untuk pemateri Mbak Sazia. Aksiologi masalah nilai. 1. Apakah yang baik itu? Bersama dengan filosof-filosof yang lain, Socrates berpendapat bahwa masalah yang pokok adalah kesusilaan. Tetapi semenjak masa hidup Socrates, masalah hakikat yang baik senantiasa menarik banyak kalangan dan dipandang bersifat hakiki serta penting untuk dapat mengenal manusia. Moore dalam Konsop 2004-325 mengatakan bahwa baik merupakan pengertian yang bersahaja namun tidak dapat diterangkan apakah baik itu. 2. Makna yang dikandung oleh nilai dan yang baik. Kata baik dipakai dalam arti yang berbeda-beda dalam masing-masing pernyataan seperti ini pisau baik. Sudah pasti yang saya maksudkan berbeda. Apabila saya mengatakan pisau merupakan sesuatu yang baik, contoh lain pembelian yang baik berarti pembelian yang di dalamnya nilai uang yang dibayarkan lebih rendah dibanding dengan nilai barang yang dibelinya. Dengan kata lain, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang baik itu merupakan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur yang bermanfaat bagi seseorang. Kata nilai merupakan kata jenis yang meliputi segenap macam kebaikan dan sejumlah hal yang lain. Nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya, atau eksistensinya, maknanya dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan sebagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada kepada suku atau tidak suka, senang atau tidak senang. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. 1. Nilai digunakan sebagai benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. 2. Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia. 3. Nilai juga dipakai sebagai kata kerja dalam berekspresi menilai, memberi nilai atau dinilai. Menurut Bramer, aksiologi terbagi 3 bagian. 1. Moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. 2. Aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. 3. Socio-political, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Menurut Wibisono, aksiologi adalah dinilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Aksiologi adalah bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori konsisten untuk penerapan etis. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang perfilsafatan. Nilai yang dimaksud
sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aslock menyatakan bahwa pernyataan mengenai hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam, yaitu subjektivitas, yaitu nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. 2. Objektivisme logis, yaitu nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. 3. Objektivisme metafisik, yaitu nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Situasi nilai meliputi 4 hal, yaitu pertama, segi pragmatis yang merupakan suatu subjek yang memberi nilai. Kedua, segi semantis yang merupakan suatu objek yang diberi nilai. Ketiga, suatu perbuatan penilaian. Keempat, nilai ditambah perbuatan penilaian. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal, teori. Aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Problem utama aksiologi, ujar Runes, berkaitan 4 faktor. 1. Kodrat nilai berupa problem mengenai apakah nilai itu berasal dari keinginan, kesenangan, kepentingan, keinginan, rasio murni. 2. Jenis-jenis nilai menyangkut perbedaan antara nilai intrinsik, ukuran untuk kebijaksanaan nilai itu sendiri, nilai-nilai instrumental, baik barang-barang ekonomi atau peristiwa-peristiwa alamiah mengenai nilai-nilai intrinsik. 3. Kriteria nilai, ukuran nilai yang dibutuhkan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum sebagai landasan ilmu. Aksiologi membicarakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatannya. Nilai intrinsik, contohnya pisau, dikatakan baik karena mengandung kualitas-kualitas pengirisan di dalam dirinya. Sedangkan nilai instrumental ialah pisau yang baik adalah pisau yang dapat digunakan untuk mengiris. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai intrinsik ialah nilai yang dikandung pisau itu sendiri atau sesuatu itu sendiri, sedangkan nilai instrumental ialah nilai sesuatu yang bermanfaat atau dapat dikatakan nilai guna. Situasi nilai meliputi 1. Suatu subjek yang memberi nilai yang sebaiknya kita namakan segi pragmatis. 2. Suatu objek yang diberi nilai yang kita sebut segi semantis. 3. Suatu perubahan penilaian. 4. Suatu nilai ditambah perbuatan penilaian. Pendekatan-pendekatan dalam aksiologi dapat dijawab dengan 3 macam cara. 1. Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. 2. Nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. 3. Nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan makna nilai. 1. Mengandung nilai. 2. Merupakan nilai. 3. Mempunyai nilai. 4. Memberi nilai. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Kualitas ialah sesuatu yang dapat disebutkan dari suatu objek. Kualitas merupakan sesuatu yang dapat disebutkan dari suatu objek atau suatu segi dari barang sesuatu yang merupakan bagian dari barang tersebut dan dapat membantu melukiskan. Adapun kualitas empiris didefinisikan sebagai kualitas yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman. Nilai sebagai objek suatu kepentingan. Ada yang mengatakan bahwa masalah nilai sesungguhnya merupakan masalah pengutamaan. Contoh, ungkapan perang merupakan suatu keburukan. Kiranya diiringi oleh tanggapan saya menentang perang. Pandangan orang Amerika dalam bukunya bahwa jika saya mengatakan X bernilai, maka dalam arti yang sama saya dapat mengatakan saya mempunyai kepentingan pada X. Sikap setuju atau menentang tersebut oleh Perry ditunjuk dengan istilah kepentingan. C.
teori pragmatis mengenai nilai. Sejumlah hal yang telah saya perbincangkan yang bersifat penolakan terhadap teori nilai yang didasarkan atas kepentingan kiranya menyebabkan lahirnya teori lain, yaitu teori pragmatis. Pragmatisme mendasarkan diri atas akibat-akibat, dan begitu pula hanya dalam teori pragmatisme mengenai nilai. Jadi, penulisan dapat menyimpulkan bahwa teori pragmatisme mengenai nilai adalah akibat-akibat dari sesuatu menjadi kita anggap bernilai. Nilai sebagai esensi sesungguhnya nilai-nilai merupakan hasil ciptaan yang tahu, subjek yang mengetahui. Jika nilai merupakan nilai karena kita yang menciptakannya, maka tentu kita akan dapat membuat baik menjadi buruk dan sebaliknya. Esensi adalah inti, sesuatu yang menjadi pokok utama. Hakikat contoh perdamaian merupakan sesuatu yang bernilai. Maka ia memahami bahwa di dalam hakikat perdamaian itu sendiri terdapat nilai yang mendasarinya. Jadi, penulis menyimpulkan nilai sebagai esensi ialah nilai tentang sesuatu yang pasti ada dalam setiap sesuatu tersebut. Esensi tidak dapat ditangkap secara inderawi. Ini berarti bahwa nilai tidak dapat dilakukan sebagaimana kita memahami warna. 2. Aksiologi sains, kegunaan pengetahuan sains sebagai alat eksplanasi. Menurut teori sains, anak-anak yang orang tuanya cerai pada umumnya akan berkembang menjadi anak nakal. Penyebabnya ialah karena anak-anak itu tidak mendapat pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Teori sebagai alat peramal. Tatkala membuat eksplanasi, biasanya ilmuwan telah mengetahui juga faktor penyebab terjadinya gejala itu dengan mengutak-atik faktor penyebab itu, ilmuwan dapat membuat ramalan. Dalam bahasa ilmuwan, ramalan itu disebut prediksi. Teori sebagai alat pengontrol. Ayah dan ibu sudah cerai, diprediksikan anak-anak mereka akan nakal. Adakah upaya agar anak-anak nakal? Ada. Upaya itulah yang disebut kontrol. 2. Cara sains menyelesaikan masalah. Adapun caranya adalah 1. Mengidentifikasi masalah. B. Mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. C. Mencari cara untuk memperbaiki masalah. 3. Netralitas sains. Artinya sains tidak memihak pada kebaikan dan juga tidak memihak pada kejahatan. Aksiologi filsafat, kegunaan pengetahuan filsafat. Adapun kegunaannya adalah 1. Filsafat sebagai kumpulan teori filsafat. 2. Sebagai metode pemecahan masalah. 3. Sebagai pandangan hidup. 2. Cara filsafat menyelesaikan masalah. Filsafat menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Secara mendalam berarti filsafat ingin mencari asal masalah, dan secara universal berarti filsafat ingin masalah dilihat dalam lingkungan seluas-luasnya. Aksiologi mistik, kegunaan pengetahuan mistik. Di dalam para sufi biasanya pengetahuan dapat menenangkan hati mereka. Pengetahuan mistik sering dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh filsafat dan sains. 2. Cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah. Pengetahuan mistik tidak menyelesaikan masalah dengan profesi inderawi dan tidak juga melalui proses rasio. Mistik ialah kegiatan spiritual tanpa penggunaan rasio. Sedangkan mistik magics adalah kegiatan mistik yang mengandung tujuan-tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diingini penggunanya. Mistik magics dibagi menjadi 2, yaitu mistik magis putih dan yaitu mistik magis yang kebanyakannya digunakan untuk mengobati. Pemilik mistik magis putih ini menyadari bahwa kekuatan Tuhan baik yang ada dalam dirinya atau yang ada dalam firman-Nya dalam digunakan oleh manusia. Dan mistik magis hitam yaitu mistik yang digunakan untuk meningkatkan harga diri dan dikatakan hitam karena penggunaannya untuk kejahatan. Jadi kesimpulannya, kata nilai merupakan kata jenis yang meliputi segenap macam kebaikan dan sejumlah yang lain. Bahwa yang baik itu merupakan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur yang bermanfaat bagi seseorang. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan.
Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Kualitas ialah sesuatu yang dapat disebutkan dari suatu objek. Dengan kata lain, kualitas ialah suatu segi dari barang sesuatu yang merupakan bagian dari barang-barang tersebut dan dapat membantu melukiskannya. Kualitas empiris ialah kualitas yang dapat diketahui melalui pengalamannya. Menurut Perry, jika seorang mempunyai kepentingan pada suatu apapun, maka hal tersebut mempunyai nilai. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai ialah kepentingan. Teori pragmatis mengenai nilai adalah akibat dari sesuatu menjadi kita anggap bernilai. Nilai sebagai esensi ialah nilai tentang sesuatu yang pasti ada dalam setiap sesuatu tersebut. Penggunaan pengetahuan sains sebagai alat membuat eksplanasi, teori sebagai alat peramal, teori sebagai alat pengontrol. Cara sains menyelesaikan masalah, mengidentifikasi masalah, mencari penyebab terjadi masalah tersebut, mencari cara untuk memperbaiki masalah. Filsafat menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Secara mendalam berarti filsafat ingin mencari asal masalah, dan secara universal berarti filsafat ingin masalah dilihat dalam hubungan seluas-luasnya. Di kalangan para sufi biasanya pengetahuan dapat menenteramkan hati mereka. Pengetahuan mistik sering dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh filsafat dan sains. Pengetahuan mistik tidak menyelesaikan masalah dengan proses indrawi dan tidak juga melalui proses rasio. Mistik ialah kegiatan spiritual tanpa penggunaan rasio, sedangkan mistik magis adalah kegiatan mistik yang mengandung tujuan-tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diingini penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.